got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mulia Fitriani dengan NIM 105191101323. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mind map yang saya buat. Definisi psikologi dan sejarah psikologi. Definisi psikologi mencakup studi tentang jiwa, fitra manusia, kecenderungan, dan pikiran. Sejarah psikologi dimulai dari Yunani kuno, di mana filosof seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles memberikan kontribusi pada pemahaman kejiwaan. René Descartes mengembangkan ide bahwa ilmu jiwa adalah ilmu tentang kesadaran. Dua lingkup psikologi. Psikologi terbagi menjadi psikologi manusia dan hewan. Psikologi umumnya melibatkan kegiatan psikis manusia normal. Sementara psikologi khusus mencakup cabang-cabang seperti perkembangan, sosial, pendidikan, kepribadian, patologi, kriminal, dan industri. Hubungan psikologi dengan ilmu lainnya. Psikologi memiliki hubungan dengan biologi, sosiologi, filsafat, dan ilmu pengetahuan alam. Titik pertemuan terjadi dalam memahami manusia sebagai makhluk hidup dan sosial. Pengaruh ilmu pengetahuan alam terlihat dalam metode ilmu pengetahuan alam yang memengaruhi psikologi. Implikasi psikologi bagi pendidikan. Psikologi perkembangan sangat terkait dengan pendidikan, menempatkan diri sesuai dengan perkembangan individu, memahami kemampuan pada setiap fase, memberikan stimulus sesuai fase perkembangan, dan memahami karakteristik perkembangan peserta didik. Tujuan mempelajari ilmu psikologi. Yang pertama, untuk membantu pemahaman diri dan orang lain. Yang kedua, mengatasi masalah jiwa. Dan yang ketiga, membuat keputusan lebih baik dalam kehidupan. Pendekatan behaviorisme kognitif dalam desain pembelajaran menekankan penetapan tujuan yang jelas dan latihan terstruktur. Sementara pendekatan psikoanalisis fokus pada pemahaman mendalam tentang mahasiswa, menghargai keragaman individu, dan memberikan dukungan terapeutik dalam kasus khusus. Kelebihan dan keterbatasan dari pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis dalam konteks pendidikan. Behaviorisme kognitif fokus pada perilaku terlihat dan proses kognitif dengan pembelajaran melalui penguatan. Psikoanalisis sebaliknya, menekankan aspek bawah sadar, kompleksitas mental, dan teori perkembangan dengan fase-fase tertentu dalam kehidupan individu. Behaviorisme kognitif. Keuntungan, metode pengajaran yang jelas, menekankan praktek, keterbatasan, kurang perhatian pada emosi, kurang pemahaman mendalam. Psikoanalisis, keuntungan, pemahaman mendalam tentang psikologis individu, keterbatasan, analisis kompleks, tidak memberi solusi langsung. Studi kasus adalah salah satu pendekatan yang biasa digunakan pada riset dengan metode kualitatif. Pendekatan studi kasus digunakan untuk meneliti suatu kasus yang sifatnya harus unik dalam artian berbeda dengan yang lain. Penelitian dilakukan secara mendalam oleh peneliti untuk menggambarkan kasus yang diteliti. Peneliti harus melakukan observasi secara langsung, bahkan ada yang melakukan hingga menjadi bagian dari objek dan subjek penelitian. Tujuan metode studi kasus. Yang pertama, tujuan penelitian studi kasus sebagai penelitian kualitatif. Yang kedua, peneliti menggunakan metode untuk memahami. Yang ketiga, memungkinkan para pembaca untuk menemukan hasil yang berkaitan dengan konsistensi gaya, faktual, dan internal. Pengertian berpikir dan bentuk-bentuk berpikir. Berpikir merujuk pada proses mental kompleks yang melibatkan manipulasi informasi, penalaran, dan respon terhadap lingkungan. Macam-macam berpikir. Yang pertama yaitu melamun, yang kedua yaitu nalar, dan yang ketiga yaitu kreatif. Berpikir kreatif memiliki tingkatan persiapan, inkubasi, pemecahan, evaluasi, dan revisi. Tingkat berpikir mencakup konkret, skematis, dan abstrak, dengan abstrak sebagai tingkatan tertinggi. Berpikir konkret memerlukan situasi nyata, sementara berpikir skematis memerlukan data yang disusun secara sistematis. Tingkatan berpikir abstrak tidak memerlukan simbol tertentu. Pengertian emosi dan regulasi emosi. Emosi adalah keadaan perasaan kompleks yang disertai dengan aktivitas motorik dan kelenjar. Emosi mencakup rentang perasaan positif hingga negatif. Bagaimana emosi diekspresikan? Emosi diekspresikan melalui marah, takut, cinta, dan depresi. Pengaruh emosi pada perilaku manusia
termasuk memperkuat semangat, melemahkan saat kecewa, mengganggu belajar saat tegang emosional, dan berdampak pada penyelesaian sosial dan suasana emosional sepanjang kehidupan. Implikasi teori emosi bagi proses pendidikan. Kematangan emosional remaja sulit dicapai. Guru BK memberikan layanan dasar. Pelatihan melibatkan pengenalan emosi orang lain. Psikologi mendefinisikan memori sebagai proses encoding, storing, dan retrieving informasi. Ingatan manusia terdiri dari 3 elemen. Yang pertama yaitu menerima kesan, yang kedua yaitu menyimpan, dan yang ketiga yaitu mereproduksi. Retrieval ingatan dapat melibatkan rekoleksi, pembaruan ingatan, dan mempelajari kembali. Lupa bisa disebabkan oleh decay, interferensi, atau kurangnya petunjuk. Fenomena lupa juga dapat memiliki dampak positif dalam mengatasi ingatan negatif. Macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori yang telah cukup lama dianut oleh pendidik. Yang kedua, teori belajar kognitivisme. Teori kognitif adalah kemampuan individu untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivistik. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif. Yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Teori humanis adalah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Evaluasi bagi proses belajar. Evaluasi dalam konteks pembelajaran adalah proses untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Implikasi bagi proses belajar. Yang pertama, menginformasikan pengajaran. Yang kedua, identifikasi kesulitan siswa. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Yang keempat, memotivasi siswa. Yang kelima, mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Teori pertumbuhan dan perkembangan manusia, termasuk definisi perkembangan, teori-teori seperti Piaget, Erikson, Kohlberg. Pendekatan perkembangan kognitif, belajar atau lingkungan, etologi, dan Imam Al-Ghazali juga dibahas. Dalam konteks teori perkembangan manusia, terdapat 4 teori. Yang pertama, empirisme, yang kedua, nativisme, yang ketiga, naturalisme, dan yang keempat, konvergensi. Selain itu, perkembangan kognitif dan moral, serta perkembangan bahasa juga ditekankan sebagai aspek penting dalam proses pendidikan. Perkembangan kognitif moral dan bahasa. Perkembangan kognitif dapat dipahami sebagai proses yang terjadi secara internal pada pusat susunan saraf ketika manusia tengah berpikir. Perkembangan moral. Aspek perkembangan pertama dan yang paling utama untuk diajarkan kepada si kecil adalah nilai agama dan moral. Hal ini berfokus pada menanamkan nilai-nilai dasar, norma-norma yang berlaku hingga kesadaran. Si kecil perlu mengenal agama dan menjalankan ibadah agar lebih memahami arah hingga tujuan mereka dengan baik sejak dini. Perkembangan bahasa. Bahasa menjadi aspek perkembangan anak yang bisa bunda amati dan latih sejak dini. Si kecil dapat mengerti berbagai hal yang dimaksud oleh orang tua seperti cerita, aturan, perintah, dan juga menghargai bacaan. Implikasi bagi proses pendidik mencakup pemahaman sifat dan perbedaan individual, pendorongan siswa untuk membuat pilihan sendiri, bantuan dalam mengembangkan rasa ketuhanan, dan pengenalan nilai agama dan moral sejak dini. Pendidik juga perlu memahami dampak faktor lingkungan terhadap perkembangan individu untuk mendukung pertumbuhan peserta didik. Ragam budaya. Ragam budaya merujuk pada keberagaman dan keragaman elemen-elemen yang membentuk suatu kelompok atau masyarakat. Ini mencakup berbagai norma, nilai, kepercayaan, praktik, bahasa, simbol, dan aspek budaya lainnya yang diwariskan dan dihormati oleh individu dalam suatu kelompok. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Implikasi bagi proses pendidikan. Yang pertama, pengaruh lingkungan fisik terhadap pembelajaran. Yang kedua, pembentukan kesadaran lingkungan. Yang ketiga, pengembangan keterampilan berkelanjutan. 4. Integrasi materi pembelajaran. 5. Pendidik untuk perilaku berkelanjutan. 6. Peran guru sebagai metode perilaku. 7. Pembentukan karakter berbasis lingkungan. Yang ke-8, pendidik untuk tindakan. Kecerdasan intelektual melibatkan kemampuan untuk memahami
dan menerapkan pengetahuan secara logis. Kecerdasan emosional berkaitan dengan pengenalan dan pengelolaan emosi, serta kemampuan berkomunikasi dalam konteks emosional. Kecerdasan spiritual mencakup pengembangan makna, nilai, dan tujuan dalam kehidupan, tidak hanya terkait dengan agama. Kreativitas melibatkan kemampuan menghasilkan ide baru dan solusi inovatif, sementara bakat adalah potensi alamiah atau kemampuan istimewa dalam suatu bidang. Meskipun kreativitas dan bakat dapat berhubungan, mereka tidak selalu sama. Bakat cenderung lebih bawaan, sementara kreativitas melibatkan proses berpikir imajinatif. Implikasi bagi proses pendidikan. Yang pertama, perbaikan kualitas pendidikan. 2. Peningkatan hasil belajar. 3. Kesetaraan pendidikan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Ketahanan sosial dan ekonomi. 6. Penyederhanaan proses pembelajaran. 7. Perubahan paradigma pendidikan. 8. Peran guru dan dosen. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keadaan psikologis yang mendorong individu untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Konsep motivasi belajar. 1. Faktor internal dan eksternal. 2. Teori motivasi. 3. Dampak motivasi belajar. 4. Strategi meningkatkan motivasi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, kebutuhan dasar. 2. Rasa diri. 3. Tujuan pribadi. 4. Keingintahuan dan rasa ingin tahu. 5. Lingkungan pembelajaran. 6. Ekspektasi dan harapan. Peran motivasi belajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Motivasi belajar memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, menciptakan lingkungan di mana individu dapat mengoptimalkan potensinya. Implikasi konsep motivasi belajar terhadap proses pendidikan. 1. Perancangan kurikulum yang relevan. 2. Penerapan metode pembelajaran yang beragam. 3. Memberikan dukungan dan umpan balik yang positif. 4. Pengakuan terhadap keanekaragaman gaya belajar. 5. Membangun hubungan guru dan siswa yang positif. 6. Memberikan otonomi dan tanggung jawab. 7. Mengatasi tantangan dan kegagalan. 8. Melibatkan orang tua dan komunitas. 9. Mengakui dan mengelola perbedaan individual. 10. Menerapkan teknologi dan sumber daya digital. Cara mengoptimalkan motivasi belajar siswa di lingkungan pendidikan formal. 1. Membangun hubungan positif antara siswa dan guru. 2. Memberikan tujuan pembelajaran yang jelas. 3. Memanfaatkan teknologi pendidikan. 4. Melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. 5. Memberikan penghargaan. Diagnostik kesulitan belajar adalah suatu proses upaya untuk memahami jenis dan karakteristik, serta latar belakang kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data atau informasi selengkapnya dan seobjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya. Prinsip dasar pengajaran dan remedial. Prinsip dasar pengajaran dan remedial adalah panduan atau landasan dasar yang harus diikuti oleh seorang dosen atau pendidik dalam proses pengajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif. Implikasi bagi proses pendidikan. 1. Peningkatan pemahaman siswa. 2. Motivasi belajar. 3. Pengembangan keterampilan. 4. Pengenalan potensi siswa. 5. Keterlibatan orang tua. 6. Penyesuaian kurikulum. 7. Pemecahan masalah belajar. Asesmen proses dan hasil belajar melibatkan evaluasi selama pembelajaran dan penilaian akhir hasil belajar siswa. Proses asesmen dapat mencakup pengamatan tes dan proyek untuk memantau pemahaman siswa secara berkala. Hasil asesmen memberikan gambaran tentang kemajuan siswa dan efektivitas metode pembelajaran. Tujuan asesmen proses dan hasil belajar adalah untuk mengukur pemahaman siswa, memberikan umpan balik kepada guru dan siswa, serta membantu dan perbaikan metode pengajaran. Asesmen proses fokus pada pemahaman saat pembelajaran berlangsung, sementara asesmen hasil menilai pencapaian akhir. Metode asesmen proses melibatkan penggunaan pengamatan kelas, tugas harian, dan diskusi untuk mengevaluasi pemahaman siswa selama pembelajaran. Sementara itu, metode asesmen hasil mencakup ujian, proyek, atau tugas akhir yang menilai pencapaian akhir siswa. Teknik asesmen proses melibatkan pengamatan langsung, wawancara, dan penggunaan rubrik untuk menilai partisipasi siswa. Di sisi lain, teknik asesmen
Hasil dapat mencakup ujian tertulis, proyek, atau tugas penugasan. Pemberian umpan balik formatif selama proses dan penilaian sumatif pada akhir dapat meningkatkan pemahaman siswa. Implikasi dalam proses pembelajaran. 1. Kesesuaian tujuan. 2. Pendekatan holistik. 3. Kriteria keberhasilan. 4. Perencanaan matang. 5. Kekeliruan dan pengukuran. Jiwa yang sehat mengacu pada keadaan kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Ini mencakup keseimbangan emosi, kemampuan mengatasi stres, kestabilan psikologis, dan kapasitas untuk beradaptasi dalam menghadapi tantangan hidup. Jenis jiwa yang sehat. 1. Merasa senang terhadap diri. 2. Merasa nyaman berhubungan dengan orang lain. 3. Mampu memenuhi tuntutan hidup. Jiwa yang tidak sehat. 1. Sering berpikir negatif tentang diri sendiri, seperti merasa gagal dan tidak berharga. 2. Sering merasa bersalah, bimbang, mudah tersinggung, kecewa, frustasi, tidak percaya diri, dan sedih. 3. Merasakan gangguan fisik, seperti hampa, sakit kepala, pegal-pegal. Faktor jiwa yang tidak sehat. 1. Stres berlebihan. 2. Trauma. 3. Gangguan kesehatan mental. 4. Ketidakseimbangan kimia otak. 5. Ketidakstabilan emosional. 6. Pengaruh lingkungan. Solusi jiwa tidak sehat. 1. Fokus pada solusi permasalahan. 2. Kelola diri dalam menghadapi masalah. 3. Luangkan waktu untuk diri sendiri. 4. Munculkan rasa ikhlas. 5. Ciptakan kebahagiaan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.